Halo teman-teman, kenalin nama aku Jian Sabrina Anggraini dari program studi bimbingan konseling Islam yang ada di UIN Samarinda. Nah, biasa aku tuh dipanggil dengan sebutan nama Sabrina atau Bina juga boleh nih teman-teman panggilnya. Nah, kali ini Bina tuh bakal mempresentasikan ataupun menjelaskan kepada teman-teman tentang pengaruh keturunan terhadap perkembangan. Nah, pengaruh keturunan terhadap perkembangan ini identik banget nggak sih? Atau mengacu kepada genetik orang tua, bener nggak sih teman-teman? Nah, jadi genetik orang tua atau faktor keturunan itu berperan paling besar untuk mempengaruhi tumbuh kembang anak. Mulai dari karakter fisik anak seperti tinggi badan, berat badan, warna mata, hingga bahkan kecerdasan ataupun bakat teman-teman tersendiri. Nah, slide selanjutnya yaitu tentang tujuan nih. Nah, tujuan dari adanya pengaruh keturunan terhadap perkembangan ini untuk menentukan bagaimana genotip seseorang atau gen yang diwarisi itu diekspresikan sebagai fenotip atau karakteristik yang ada yang dapat diamati ataupun diukur. Karena sebagian besar karakteristik manusia yang kompleks adalah hasil dari interaksi yang panjang dan rumit antara kekuatan alam atau keturunan dan pola pengasuhan ataupun faktor lingkungan itu sendiri. Nah, jadi tujuannya itu untuk menentukan bagaimana sih gen itu diwariskan dan bagaimana gen itu diekspresikan. Karena kan akhirnya kita mengetahui dari situ karakteristik teman-teman sendiri. Nah, selanjutnya itu keturunan. Untuk memahami cara kerja keturunan, kita tuh harus mulai dari awal nih, harus mengetahui bagaimana proses terbentuknya keturunan itu sendiri, karena kan nggak mungkin ya teman-teman langsung ujuk-ujuk ada gitu, pasti ada prosesnya. Nah, prosesnya itu adalah saat sel telur yang dilepaskan oleh ovarium wanita dan dalam perjalanannya menuju rahim melalui tuba falopi yang akhirnya dibuahi oleh sperma. Nah, setelah itu kita dapat meneliti mekanisme yang digunakan gen untuk mempengaruhi karakteristik yang ada. Jadi kita harus tahu dulu nih proses yang terjadi untuk pembuahan itu sendiri, karena kan kita sudah mempelajari dari saat SMP, SMA itu kan kita sudah pelajari ya bagaimana adanya sel telur, terus dilepaskan oleh ovarium, lalu menuju ke rahim, dan akhirnya melalui tuba falopi itu dibuahi oleh sperma itu sendiri. Selanjutnya itu keunikan keturunan. Yang pertama ada kelahiran ganda. Zigot akan membelah untuk memisahkan sel embrionik yang kemudian menjadi dua sel kembar identik. Ini disebut kembar siam karena mereka telah berkembang dari satu gen yang sama dan memiliki gen yang sama lagi. Kembar identik terjadi pada sekitar 1 dari setiap 270 bayi di seluruh dunia. Jadi kelahiran ganda nih karena adanya perkembangan dari satu gen yang memiliki gen yang sama yang menjadi dua sel kembar identik. Dan perlu diketahui juga ya di situ bahwa kembar identik itu terjadi pada sekitar 1 dari setiap 270 bayi di seluruh dunia nih teman-teman. Dan yang kedua ada kelahiran prematur. Nah, kelahiran prematur adalah persalinan yang terjadi sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu. Bayi yang lahir secara prematur beresiko mengalami gangguan kesehatan karena organ tubuhnya belum berkembang sempurna. Dari sini kita tahu ya bahwa dalam kandungan pun itu dapat mempengaruhi perkembangan kita, karena ketika kelahiran itu belum mencapai usianya, itu dapat terjadi gangguan kesehatan pada anaknya nanti. Terus ya selanjutnya itu fungsi gen, karena kan tadi kita sudah membahas tentang gen nih. Nah, jadi fungsi gen yang pertama yaitu mengatur produksi pigmen yang disebut melamin di bagian dalam mata. Yang kedua untuk memandu diferensial sel, menjadikan beberapa sel sebagai bagian dari otak dan sistem saraf pusat. Yang ketiga, beberapa gen bertanggung jawab untuk mengatur kecepatan dan waktu perkembangan manusia. Nah, contohnya apa sih? Jadi contohnya itu seperti orang tua yang sudah mengajarkan kita sejak kecil
ketika kita sudah sejak kecil kita tuh sudah diajarkan tentang mungkin berbahasa Inggris, karena kan di zaman sekarang banyak banget gak sih anak-anak yang sudah pintar dari kecil karena itu dari orang tuanya yang mengajarkan sejak dini tentang mungkin contohnya berbahasa Inggris ya. Dari kecil mereka sudah diajarkan berbahasa Inggris, jadi dengan adanya pengajaran dari orang tua sejak awal itu dapat mempercepat gen kita berkembang, sahabat semua. Nah, terus yang keempat yaitu sebagai penentu sifat-sifat yang diturunkan, karena kan Bina sudah bilang tuh tadi orang tua tuh berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Nah, dari sini penentu sifat yang diturunkan misalnya nih orang tua kita nih sudah memiliki IQ yang tinggi dan nanti anaknya tuh bisa diwariskan IQ mereka, teman-teman. Nah, tapi fungsi gen itu juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan nih. Nah, contohnya tuh kayak apa sih? Contohnya tuh misalnya ketika kita masih kecil, kita tuh tidak diberikan gizi yang cukup atau gizinya sangat buruk dalam jangka waktu yang lama nih. Nah, itu bisa menyebabkan tumbuh kembang kita tuh bermasalah, seperti yang memiliki tinggi rata-rata atau bahkan di bawah rata-rata nih, teman-teman. Nah, jadi gen itu tidak hanya mengkode karakteristik manusia, tetapi juga berinteraksi dengan lingkungan pada banyak tingkatan untuk menghasilkan protein yang pada akhirnya mempengaruhi karakteristik manusia. Halnya bagaimana gen itu diekspresikan. Nah, terdapat 4 pola utama ekspresi genetik. Yang pertama, pewaris dominan resesif sederhana, kodominansi, pewaris terkait jenis kelamin, dan pewaris poligenik atau gen ganda. Jadi gen itu bisa diekspresikan dengan melihat 4 pola utama ekspresi genetik ini, teman-teman. Yang pertama yaitu pewaris poligenik. Nah, gen itu mempengaruhi karakteristik manusia dengan berbagai cara. Pewaris poligenik adalah pola pewaris sifat yang dikendalikan oleh lebih dari satu gen. Istilah ini berasal dari kata poli yang berarti banyak dan genik yang berarti gen. Jadi mereka itu dikendalikan oleh lebih dari satu atau 2 gen nih untuk mengatur pewarisan sifat tersebut. Nah, contoh sifat yang dikendalikan itu apa sih? Yang pertama ada mungkin warna mata dan tinggi badan. Yang kedua ada pewaris dominan resesif. Nah, gen dominan itu sendiri adalah gen yang dapat mengalahkan atau menutupi gen lain yang merupakan pasangan alelnya dan memakai simbol huruf besar. Kita kan di SMA itu sudah belajar tentang perkawinan kan, yang A besar ketemu A besar A kecil X, B besar B kecil. Nah, gen dominan itu huruf besarnya nih, teman-teman. Nah, sedangkan resesif adalah sifat yang muncul pada keturunan, yang artinya dalam suatu perkawinan sifat ini dapat dikalahkan oleh sifat pasangannya. Jadi resesif tidak dominan ya, teman-teman. Yang mungkin contohnya yang tadi deh, huruf gen dominan tuh huruf besarnya. Nah, resesif ini huruf kecilnya nih. Nah, jadi jika orang tua dari 10 mendominasi yang lain, maka anak tersebut menyerupai orang tuanya dan sebaliknya. Setelah itu yang ketiga ada pewaris kodominansi dan jenis kelamin. Nah, kodominansi itu apa sih? Yaitu merupakan kompromi antara kedua gen yang tidak ada yang mendominasi. Jadi beda dengan yang tadi ada dominan dan resesif. Nah, kalau kodominansi ini tidak ada yang mendominasi. Contohnya itu seperti golongan darah AB. Jadi antara A dan B itu tidak ada yang mendominasi, karena kan ada tuh yang golongan darah A, golongan darah B. Nah, kalau AB itu berarti tidak ada yang mendominasi nih, teman-teman. Nah, terus ada yang pewaris jenis kelamin. Ini dihasilkan oleh gen resesif yang hanya ditemukan pada kromosom X pada laki-laki. Jadi di sini kita tahu ya bahwa pengaruh keturunan itu sangat penting terhadap perkembangan anak kita nantinya. Nah, mungkin itu aja yang bisa Sabna sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.